Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Maulina yang akan menyampaikan materi manajemen BK, yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Baik, masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang pendekatan dan metode. Metode merupakan suatu cara yang dilakukan dalam mengevaluasi program yang harus disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Sedangkan pendekatan evaluasi program bimbingan konseling dapat dilakukan dengan berbagai cara dan kegiatan. Nah, menurut Winkel menyebutkan beberapa metode dalam evaluasi bimbingan konseling. Yang pertama adalah metode survei, yaitu yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis pendapat, sikap, informasi maupun data lainnya yang berkaitan dengan pengaruh prosedur. Kalau survei ini kita lebih kepada survei kepada kebutuhan siswa dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah metode observasi. Ini merupakan pengamatan secara langsung terhadap gejala yang diteliti. Jadi mengamati siswa secara langsung. Dan yang ketiga adalah metode eksperimental. Metode ini digunakan untuk mencari tahu pengaruh perlakuan tertentu terhadap pihak lain dengan kondisi yang terkendali, yaitu bereksperimen. Nah, yang terakhir adalah metode studi kasus. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai berbagai aspek tentang siswa sebagai objek studi kasus dan menilai arah juga perubahan akibat dari layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, aspek penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian dalam program bimbingan merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, penilaian dalam bimbingan konseling itu ada dua, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keefektifan pelayanan bimbingan konseling ditinjau dari prosesnya, sedangkan penilaian hasil dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan layanan bimbingan konseling ditinjau dari hasilnya. Untuk selanjutnya, penilaian hasil menekankan pada pengumpulan data maupun informasi mengenai keberhasilan dan pengaruh layanan bimbingan yang telah diberikan. Keberhasilan layanan difokuskan pada aspek-aspek akur, yaitu acuan, kompetensi, usaha, dan rasa. Untuk selanjutnya yaitu mekanisme penilaian atau mekanisme evaluasi. Tahap-tahap penilaian dalam pelaksanaan bimbingan konseling dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah penilaian segera atau LAISEG. Ini merupakan penilaian yang dilakukan segera setelah pelaksanaan layanan bimbingan konseling ini dilakukan. Guru konseling ini melihat apakah siswa itu mengikuti pelaksanaan pembelajaran dalam layanan bimbingan konseling. Yang kedua adalah penilaian jangka pendek. Ini merupakan penilaian yang dilakukan beberapa waktu setelah pemberian bantuan. Dilakukan oleh guru pembimbing untuk melihat apakah action yang direncanakan oleh klien atau siswa telah benar-benar dilakukan setelah mengikuti layanan bimbingan konseling. Nah, selanjutnya yaitu terakhir penilaian jangka panjang. Ini merupakan penilaian yang dilakukan beberapa waktu setelah pemberian bantuan. Dilakukan oleh guru pembimbing untuk melihat apakah action yang telah dilakukan klien setelah mengikuti program layanan bimbingan konseling sesuai dengan rencana dapat memberikan hasil yang positif pada klien dan melihat keberlanjutan di masa mendatang. Selanjutnya, asas-asas penilaian bimbingan konseling mengacu pada lampiran Permendiknas nomor 20 poin B tentang prinsip penilaian hasil belajar. Yang pertama itu sahih, yaitu penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua adalah objektif, penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak subjektif. Yang ketiga adalah adil, yaitu penilaian tidak menguntungkan maupun merugikan klien karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang. Yang keempat adalah terpadu, penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Yang kelima adalah terbuka, yaitu prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar penilaian dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan teknik penilaian yang sesuai. Yang selanjutnya adalah sistematis, yaitu penilaian dilakukan secara terencana dan bertahap dengan langkah yang baku. Dan selanjutnya yaitu beracuan kriteria, yaitu penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang diterapkan. Dan yang terakhir adalah akuntabel, yaitu penilaian dapat dipertanggungjawabkan bimbingan konseling baik dari teknik, prosedur maupun hasil.
Analisis hasil merupakan gambaran pencapaian dari yang sudah ada dalam deskripsi laporan. Analisis pencapaian keberhasilan layanan bimbingan konseling mencakup yang pertama adalah analisis evaluasi proses dalam bimbingan klasikal. Yang kedua, analisis evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal. Yang ketiga adalah analisis pencapaian keberhasilan konseling individu. Ini dibuat tabel mencakup nama siswa, proses konseling, dan lainnya. Dari tabel inilah kemudian diketahui tingkat keberhasilan siswa setelah mengikuti konseling individu terkait kepuasan maupun perubahan tingkah laku setelah layanan. Yang keempat adalah analisis pencapaian keberhasilan bimbingan kelompok. Yang kelima adalah analisis hasil evaluasi layanan konsultasi. Dan yang terakhir adalah analisis hasil evaluasi layanan media seperti papan bimbingan, kontak masalah, dan leaflet. Selanjutnya, yang terakhir, hambatan dan strategi penyelesaiannya. Tindak lanjut merupakan program pemantauan berkelanjutan yang dirancang guna mengevaluasi prosedur intervensi dalam kaitannya dengan kemajuan dan penyesuaian siswa. Analisis hasil evaluasi dan tindak lanjut program mereka adalah umpan balik program yang memerlukan perbaikan, kebutuhan siswa yang belum dilayani, kemampuan personil dalam melaksanakan program serta dampak dari program terhadap perubahan tingkah laku siswa dan prestasi akademik, peningkatan mutu proses pembelajaran, dan peningkatan mutu pendidikan. Hasil analisis ditindaklanjuti dengan menyusun program selanjutnya sebagai kesinambungan program, mengembangkan jaringan pelayanan BK lebih optimal. Hal ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan konselor atas permasalahan yang teridentifikasi selama proses pemberian layanan sebagai tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Pelaporan pada hakikatnya merupakan kegiatan penyusunan dan mendeskripsikan seluruh hasil yang dicapai dalam evaluasi, proses, dan evaluasi hasil dalam format laporan yang dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terlibat akan keberhasilan dan kekurangan program bimbingan konseling yang telah dilakukan selama 1 tahun berjalan. Untuk selanjutnya, ada beberapa aspek utama dalam penyusunan laporan. Yang pertama adalah laporan harus akurat, seimbang, dan adil. Hal ini dikarenakan agar kita itu mendapatkan data yang benar-benar valid. Yang kedua adalah sesuai dengan ketentuan pembaca di mana laporan ini disampaikan. Dan yang ketiga itu ketepatan waktu penyampaian atau penerimaan laporan. Yang keempat adalah gaya komunikasi yang efektif. Yang kelima, gaya penulisan, lampiran laporan. Selanjutnya adalah sensitivitas informasi yang disampaikan, dan yang terakhir adalah bentuk informasi yang disampaikan. Kesimpulannya adalah evaluasi merupakan hal yang penting dalam manajemen bimbingan konseling, karena evaluasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai capaian yang berhasil dicapai setelah pelaksanaan program layanan bimbingan konseling, serta untuk menguji apakah metode atau teknik yang digunakan itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh klien. Hal ini untuk mengetahui perubahan yang terjadi kepada klien apakah signifikan maupun kurang. Tindak lanjut dari evaluasi merupakan proses respon cepat di mana data yang diperoleh akan dianalisis untuk kemudian dilakukan perubahan jika diperlukan. Untuk kemudian semua proses tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan program bimbingan konseling sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kata yang tidak berkenan, mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung pada saat materi ini disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.